Nah, ini. Jadi ini adalah pertemuan ke-12 ya. Oh ya, sebelum masuk ke hasil kali silang, ada materi tambahan yang sambungan dari minggu yang lalu yang belum saya jelaskan, yaitu tentang persamaan garis. Jadi kalau kemarin itu kan kita sudah membahas tentang persamaan bidang di ruang ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonstruksi bagaimanakah persamaan garisnya gitu. Setelah kalau dalam ruang R3 gitu ya, selain kita bisa membentuk suatu persamaan bidang, kita juga bisa membentuk persamaan garis. Nah, tapi untuk yang persamaan garis ini itu relatif lebih mudah ya jika dibandingkan persamaan bidang. Jadi eh, dengan mempelajari materi ini tuh kita akan belajar bagaimana cara mengkonstruksi persamaan garis lurus pada dimensi 3 gitu. Nah, alat atau modal yang kita gunakan ini itu adalah vektor gitu. Jadi kita punya vektor, lalu kemudian dari vektor itu kita akan mencoba mengkonstruksi suatu persamaan garis. Ilustrasinya itu adalah seperti ini ya, di yang gambar ini. Jadi misalkan kita punya titik P dan kemudian titik awalnya kita punya titik P ya, kemudian kita punya vektor V. Nah, persamaan garis yang dimaksud ini itu adalah persamaan garis di mana garisnya itu sejajar dengan vektor V itu gitu. Jadi jika kita awalnya itu adalah dari titik P, maka kita kan perlu satu titik lagi kan. Nah, di sini dimisalkan titik ujung berarti ya. P itu sebagai titik pangkalnya, kemudian kita punya satu titik ujung lagi yaitu titik Q, di mana Q ini itu adalah sembarang titik di mana garis yang terbentuk antara titik P dan Q ini nanti akan sejajar dengan vektor V gitu. Nah, di sini ditulis ya, kalau apa namanya di ilustrasi ini titik yang kita ambil itu titik I, kemudian kita tarik suatu garis di sini kan eh, garisnya sejajar. Nah, jika kedua garis dan vektor itu sejajar, maka akan memenuhi persamaan ini, yaitu garis PQ sama dengan TV, di mana T-nya ini itu adalah suatu konstanta bernilai real. Kenapa harus ada T? Ya, kita lihat sekarang. Enggak, sebentar. Nah, di sini itu kan sejajar itu kan tidak tidak persis iya ini ya tidak persis pangkalnya sama ya. Kalau kita lihat ilustrasi secara grafik ya di sini pangkal dari garis P itu kan di titik P, tapi kalau di apa namanya pangkal yang di vektor V itu kan di sini. Ini kan tidak tidak apa ya tidak sama persis gitu ya. Istilahnya tidak lurus gini. Titik asalnya tidak sama. Nah, agar menjadi sama itulah nanti yang di sini diberikan konstanta T ini sehingga persamaannya itu nanti bisa terpenuhi PQ itu sejajar dengan TV. Nah, kalau kita apa namanya bedah ya, kalau kita bedah yang persamaan ini tuh maka akan kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Itu untuk yang persamaan garisnya, kemudian T kali ABC ini itu adalah titik-titik dari vektor V itu sendiri, seperti itu. Nah, pada persamaan garis itu kita bisa tentukan dua persamaan, yaitu yang persamaan pertama adalah persamaan parametrik ya, yang persamaan satu ini. Jadi persamaan satu ini disebut sebagai persamaan parametrik. Definisinya nanti kalian bisa baca di sini ya, saya sudah berikan catatan. Kemudian yang kedua, dari persamaan parametrik ini, itu kan kalau kalian lihat ya, di setiap persamaan ini kan ada konstanta T. Nah, kalau masing-masing T itu dieliminasi, maka kita akan memperoleh suatu persamaan baru yang bentuknya seperti persamaan dua ini. Nah, persamaan dua ini itu kemudian disebut sebagai persamaan simetrik. Jadi kalau dalam persamaan garis itu kita punya dua ya, persamaan parametrik yang bentuknya persamaan satu, kemudian persamaan simetris yang bentuknya persamaan dua. Jadi kalau misal nanti kalian bertemu dengan soal gitu, diminta untuk
menentukan persamaan garis gitu. Persamaan apa? Persamaan parametrik, persamaan simetrik, atau keduanya gitu. Jangan sampai ketuker ya antara yang ini dengan yang ini. Nah, kemudian ini adalah contoh soalnya. Ini contoh soal yang paling standar ya. Jadi kita punya titiknya itu 2 5 min 1 dan kemudian sejajar dengan vektor 4 min 3 2. Nah, berarti kalau ditanya persamaan simetrik, ya kalian carinya pakai yang persamaan dua ini ya. Nah, berarti tinggal dimasukkan x min x0. X0-nya berapa ini? X0-nya 2, Y0-nya 5, Z0-nya min 1. Wah, ini. Nah, kemudian A-nya 4, B-nya min 3, C-nya 2. Jadi persamaan simetrik yang kita peroleh itu adalah seperti ini ya. X min 2 per 4 sama dengan Y min 5 per min 3 sama dengan Z plus 1 per 2. Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan persamaan parametriknya berarti seperti apa? Coba. Ya, berarti kalau kalian diminta untuk menentukan persamaan parametriknya, tinggal kalian udah dari sini ya, kalian uraikan gitu. Berarti kan kalian sudah punya X0, Y0, dan Z0. Nah, kemudian ini ada contoh soal yang lain ya. Saya carikan dulu. Nah, ini kayaknya di situ juga sudah ada ya. Jadi tadi saya sempat carikan soal di internet. Nah, nah kalau kalian berhadapan dengan soal nomor 2, ini kan berarti kan bentuknya sudah istilahnya sudah bukan ini ya, bentuk soal standar gitu. Soalnya sudah ada modifikasinya. Nah, kalian diminta untuk menentukan persamaan garis, tapi di sini yang diketahui itu adalah bahwa garis tersebut melalui dua titik P dan Q. Sedangkan persamaan garis yang dimaksud itu adalah persamaan garis dalam R3 gitu kan. Berarti langkah pertama kalian harus tentukan dulu vektornya. Nah, vektor di sini itu berarti ya vektor yang dibentuk dari dua titik ini gitu ya. Makanya di situ vektornya itu berarti vektor dari titik I ke titik P.
Kalau vektor itu, kalau vektor vektor Q-P ya, berarti, oh sebentar, melalui dua titik. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus tentukan dulu titik pangkalnya yang mana. Iya ya, karena kan kalau titik pangkalnya titik pangkalnya P kemudian titik ujungnya Q itu nanti akan berbeda jika kita gunakan titik pangkalnya Q, titik ujungnya P kan gitu kan. Berarti apa namanya? Kita harus tentukan dulu titik pangkalnya yang mana. Mau yang mana titik pangkalnya? Jadi ini ya, kalau kita tuliskan atau definisikan di penyelesaiannya berarti. Hmm. Anggaplah P ya. Nah, berarti ini kita ganti dari titik P ke titik Q. Berarti di sini vektornya PQ gini ya. Nah, kalau vektornya PQ berarti eh, nilainya sama dengan berapa? Kalau vektornya PQ berarti berapa? Berapa? Rineka berapa? Kalau kita gunakan yang sebagai titik pangkalnya itu adalah P, berarti vektor PQ-nya berarti berapa? Q dikurangi P, Pak. Iya, iya berapa nilainya maksudnya? Oh, itu Pak. Apa? Min 3, Min terus 3. Kita min pakai yang 1 IJK ya. sama. Iya, Pak. Kita pakai yang IJK ya. Yang bentuk vektornya pakai yang bentuk Oh IJK. iya, iya Pak, iya. Min Min 3I, 3I, kemudian terus plus 1C, sama plus min 4K. min 4K. Gini, Iya, Pak. Plus 7C mungkin, Pak. 7 apa 1? 7 ini harusnya ya. 7C. 7. Oh iya, Pak, 7. 7 kan? Maaf, Pak. 7. Oke, nah 7. Nah, kita udah punya vektornya. Kemudian yang selanjutnya, nah, selanjutnya berarti kan persamaan garis yang ini kan berarti apa namanya sejajar dengan vektor ini dengan titik pangkalnya adalah P ini. Ya berarti kalau kita sudah punya vektornya berarti tinggal bentuk ini ya. Misalkan kita mau bentuk persamaan garisnya itu dalam bentuk yang simetri. Berarti sekarang tinggal ditulis apa yang sebagai X0, Y0, Z0-nya yang mana berarti? Yang ini apa yang ini? Alvin, yang mana? Sebentar, Pak. Yang
Yang ini apa yang ini? Kan ini eh, titiknya ada dua kan. Kalau yang nomor satu kan titiknya ada satu. Vektornya Yang udah ada. G, Pak, mungkin. Yang P. G. G apa? Yang Q. Yang Q apa yang P? Yang G, Coba Pak. kalau Rineka, menurut Rineka yang mana? Yang P, Pak. Soalnya titik pangkalnya di P. Iya ya, yang P ya. Jadi X kalau kita lihat di sini ya di pendefinisiannya itu kan titik P itu kan berarti dia sebagai titik pangkalnya. Nah, berarti kalau di sini karena kita sudah tentukan titik pangkalnya yang P berarti ya tinggal X0 Y0-nya bentar ya, ini saya ada angkat telepon. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita punya titik pangkalnya itu P, ya berarti kita yang jadi X0, Y0, Z0 itu ya yang koordinat yang P-nya itu gitu ya. Berarti di sini jadi berapa nih persamaan simetrinya? Coba. 2. X min 2 per 7. Per min 3. X min 2. X min 2 per min 3 ya. Min 3. Kemudian Y min Y plus Y plus 4. 4 per 7. Oh ya, Y plus 4 ya. Y plus 4 per 7. Kemudian Z min 5 berarti ya. Z min 5 per min 4. Nah, ini kalau yang titik pangkalnya adalah P. Coba sekarang tentukan kalau yang titik pangkalnya Q coba. Coba Alfi Hidayatur, pandu Ya, saya Pak. ya. Oke, berarti pertama tentukan persamaan vektornya dulu ya. Vektornya berarti dari titik P ke titik KP. P. Berarti ini P ya. Nah, nilainya berapa? 3I min 7J plus 4K. 3I Min 7J min 7J plus 4K. plus 4K gini ya. Nah, kemudian setelah itu ya tinggal tentukan persamaan garisnya gitu. Persamaan garisnya jadi berapa? X min 1 per 3 sama dengan Nah, X min 1. X min 1 apa plus 1? plus 1. 1 ya. Per 3. Kemudian Y Y min 3 per min 7. per min 7. Kemudian Z min 1 per 4. Z min 1 per 4. Nah, gini ya. Oke. Nah, kemudian saya coba bahasa lagi ya.
Untuk untuk pelatihan selanjutnya saya susulkan aja ya. Eh, Contoh soal gitu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke hasil kali silang ya. Jadi kalau kita berbicara tentang vektor, itu hasil perkalian itu ada dua jenis, bisa hasil kali titik, bisa hasil kali dalam. Nah, bisa hasil kali titik dan hasil kali silang, maaf ya. Nah, kalau hasil kali titik itu fokusnya itu hanya pada titik-titiknya saja. Sedangkan eh, kalau vektor itu sendiri kan seperti yang kita ketahui, dia adalah besaran yang selain punya nilai, dia punya apa lagi? Kalau vektor, ingat nggak sifat vektor? Dia punya Arah. nilai dan punya apa? Arah, Pak. Apa? Arah. Arah ya. Ya, jadi kalau dalam hasil kali titik itu perkaliannya itu hanya menitik beratkan pada nilai-nilai titik-titiknya saja. Nah, sedangkan pada hasil kali silang selain titik, dia juga nanti memperhatikan arahnya. Jadi apa namanya, kalau hasil kali silang berarti nanti bentuknya itu lebih ini ya, atau model perkaliannya itu tidak sederhana pada hasil kali titik, karena pada hasil kali silang itu nanti arahnya itu juga diperhatikan. Nah, misalkan ya kita punya dua vektor pada R3, U1 dan U dan V gitu ya, dengan nilai titiknya masing-masing ini. Nah, hasil kali silangnya itu didefinisikan seperti ini. Hasil dari perkalian titik yaitu sebuah skalar, sedangkan hasil perkalian silang itu sebuah vektor lain. Jadi kalau hasil kali silang itu nilai wujudnya itu vektor gitu, vektor juga. Nah, sedangkan kalau hasil kali titik itu kan hasilnya hanya skalar kan, satu nilai gitu. Nah, sedangkan kalau hasil kali silang hasilnya ya vektor juga. Misalkan kita punya vektornya A dan B, ya hasilnya ya berarti vektor C atau vektor D gitu ya. Nah, arahnya, nah ini tadi itu kan saya singgung ada apa namanya arahnya juga. Kalau pada hasil kali silangan, arahnya itu dia tegak lurus pada bidang yang dibuat oleh A dan B itu. Nah, untuk menentukan seperti apa arahnya, itu kita ikuti kaidah ini ya, hukum atau kaidah asisten, di mana ujung vektor A menuju ujung vektor B itu searah dengan lipatan keempat jari saat arah jempol apa namanya sesuai dengan arah A kali B gitu. Jadi ini ya, misalkan di sini kita punya A dan B, kita kalikan A kali B itu berarti ya seperti ini ya gitu. Arahnya kan berarti dari A-nya kan muter ke sini gitu kan. Nah, kayak seperti ini. Berarti jempolnya itu kan ke atas, berarti arahnya ke atas. Nah, sedangkan kalau B kali A, berarti nanti yang keempat jarinya itu kan harus searah dengan arahan B ke A gitu kan. Nah, ketika arah jarinya itu searah dari B ke A, itu berarti telapak tangan kita ketika digenggam seperti ini terjadi ke bawah. Nah, kalau ke bawah, ibu jarinya kan otomatis ke bawah. Berarti arahnya itu ke bawah. Nah, berarti kalau seperti ini, itu kan dia tidak memenuhi sifat komutatif ya. Artinya, kalau dalam hasil kali titik, itu kan perkalian antara vektor A dan B itu ya nilainya akan sama dengan B kali A. Karena yang dilibatkan hanya unsur titik-titiknya saja. Tapi karena pada hasil kali silang ini ada melibatkan unsur arah, seperti yang tadi kita sudah bahas ilustrasinya ini, arahnya kan beda ya. Nah, karena perbedaan arah ini itu menyebabkan A kali B itu tidak sama dengan B kali A, tapi
berlakunya itu adalah sifat antikomutatif, yaitu A kali B sama dengan min B kali A. Nah, untuk mempermudah perkalian vektor itu perkalian silang ya, perkalian silang dari dua vektor itu penotasian vektornya itu bukan yang bentuk siku ya, tapi yang bentuk seperti ini, yang model IJK gitu. Bagaimana dengan hasilnya? Hasil kali silang itu kita tentukan dengan konsep determinan ya. Nah, konsep determinan yang dimaksud itu seperti ini. Misalkan kita punya vektor U dan V ya. Nah, kemudian kita kan berarti nanti di sini punya bentuknya itu jadi seperti ini. Ini maksudnya baris pertama itu IJK itu mendefinisikan itunya ya, koordinatnya gitu. Nah, di bawah I itu kan ada U1 V1, di bawah C ada U2 V2, di bawah K ada U3 V3. Nah, nanti dari sini gunakan konsep determinan. Berarti kalau misalkan nanti kan hasil kali titiknya itu kan berarti hasil kali silangnya itu berarti kan vektor baru yang itu juga tersusun dalam koordinat I, J, dan K kan. Nah, berarti untuk menentukan berapa nilai koordinat I-nya itu adalah determinan dari ini. Yang baris I-nya itu ditutup, kolom I-nya juga ditutup. Kemudian kalau yang untuk koordinat J berarti baris J-nya ditutup, kolom C-nya juga ditutup. Nah, kalau yang K itu berarti yang ditutup kolom K ya. Kolom K itu kan berarti yang kolom ketiga. Nah, jadi untuk menentukan nilai hasil kali silang itu yang baris ke-1 itu selalu ditutup. Untuk yang kalau kolomnya itu menyesuaikan. Kalau untuk yang koordinat I berarti nanti kolom I-nya ditutup. Kalau untuk koordinat J nanti J-nya ditutup. Kalau untuk koordinat K, K-nya yang ditutup. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan nanti kita setelah baris dan ada satu baris dan satu kolom yang ditutup itu kan nanti kita punya ini ya, 4 titik yang tersisa gitu. Nah, dari situ nanti baru ditentukan determinannya. Determinan dari 4 titik yang tersisa itu. Nah, ini kan cara penentuannya ya, cara penentuan nilai hasil kali silang, yaitu pakai konsep determinan. Kalau kita sambungkan dengan pernyataan saya yang di awal di sini, yang hanya didefinisikan pada vektor di R3. Kira-kira kenapa? Berarti kalau hanya didefinisikan di R3, kalau di R2 itu bisa atau enggak? Coba, menurut Alvin bisa atau enggak? Eh, hmm, Hanya. menurut saya tidak bisa, Pak. Pacarnya Alvin hanya Reineka. Berarti Alvin punya pacar lain lagi nggak? Berdasarkan pernyataan itu. Harusnya Tidak, tidak Pak. ya. Tapi kalau di belakang punya ya itu urusan lain gitu ya. Ini analoginya. Berarti kan hanya dia hanya berlaku di R3 saja. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kok hanya berlaku di R3 saja? Ada yang bisa jawab nggak? Alvin atau kalau Alvin mau Mungkin jawab lagi silahkan. Kalau yang lain mau jawab silahkan. mungkin cara mengerjakannya yang ditutupin seperti itu, Pak. Kalau R2 tidak bisa. Yang lain, apakah sependapat dengan jawaban Alvin atau punya opini atau jawaban lain? Silahkan.
Coba. Kalau menurut Alfi gimana? Alfi Dayatur. Sependapat, Pak. Karena kan tadi Pendapat ya. definisinya juga hasil perkalian antar dua buah vektor yang hanya didefinisikan pada vektor di R3. Ya, jadi kenapa hanya bisa didefinisikan pada R3? Karena kan ini kita lihat kalau dari eh, konsep determinan ini ya. Nah, kalau untuk membentuk kalau untuk konsep determinan itu kan dia matriksnya harus ini ya, harus simetri gitu. Nah, sedangkan kalau untuk R2 misalkan, dia kan apa namanya, bentuknya nanti tidak simetri gitu. Kayak seperti itu ya. Nah, gimana kalau R4? Kalau R4 ya juga sama, tidak simetri. Kolomnya ada 4, barisnya hanya ada 3 gitu kan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dia hanya berlaku pada R3. Nah, ini sifatnya ya, sifat hasil kali silang nih. Jadi kalau misalkan kita punya U dan P, vektor di R3, kemudian kita bentuk suatu perkalian silang, nanti kan kita punya hasil kali silang. Nah, sifat-sifatnya itu kira-kira ada 6. Nah, ini yang sifat kedua yang membentuk right handed triple itu penjelasannya yang ini ya. Nah, kemudian panjang panjang hasil kali silang antara U kali V itu sama dengan panjang U kali panjang V kali sin theta, di mana tetanya ini itu adalah sudut antara U dan V. Sin atau cos ya? Bentar, saya coba cek lagi. Sin theta. Nah, ini adalah soal latihan ya. Kalau ini kan sudah aplikatif nih. Jadi kalau apa namanya, dalam R3 ketika kita diminta untuk menentukan persamaan bidang yang melalui 3 titik, itu kita nanti bisa memanfaatkan sifat hasil dari hasil kali silang itu. Nah, sebelum saya jelaskan yang aplikatifnya, saya akan jelaskan atau berikan contoh soal yang untuk sederhana terlebih dahulu. Kalian punya buku yang itu kan ya, yang kalkulus yang edisi 9 jilid 2 ya. Itu ini ya, untuk yang kita latihan itu yang nomor 2. Nomor 2 A, B, C, D. Coba saya coba kerjakan yang satu dulu. Yang soal nomor 2 ajukan sebuah studi. Nomor 190. Ya. Atau ada yang mau langsung kerjakan gitu tanpa saya coba kerjakan dulu gitu. Itu kan ada 4 ya.
Ada 4 nomor A, B, C, D. Nah, coba. Nomor A, Alvin ya yang kerjakan ya. Baik, Pak. Oke, Alvin. Yang nomor B, siapa nih? Saya mau Fitri coba, ya? Pak. Siapa? Oh, Chelsea. Chelsea. Oke, Chelsea. Kemarin kalah ya lawan Liverpool ya, Chelsea. Wah, saya nggak nonton, Pak. Oh, saya nggak nonton. Oke, oke. Iya, iya. Yang C siapa? Saya, Pak. Oh, Divayanti ya? Oke, Divayanti. Yang D? Siapa yang D? Saya, Pak. Nah, siapa ini? Yang D, Fitri ya? Oke. Ya, karena ini kita online, berarti ngerjakan di kertas ya, kemudian kirimkan di grup.
Yang sudah menemukan hasilnya bisa dikirim ke grup ya. Oke, saya sambil absen ya. Alfi Hidayatur hadir ya. Mareta Putri. Hadir, Pak. Mareta Putri hadir. Citra Amelia. Hadir, Pak. Hadir. Alan Ruhui. Alan. Tadi Alan sudah on mic tapi nggak kedengaran Pak suaranya. Oh ya, oke. Amanda Ayu. Hadir, Pak. Hadir. Adelia Azizatul Haq. Hadir, Pak. Hadir. Naomi. Hadir, Pak. Ahmad Wafi. Hadir, Pak. Hadir. Dwingrid Oktaviani. Hadir, Pak. Muhammad Nizar. Hadir, Pak. Adisa Silva Dianis. Hadir, Pak. Hadir. Amalia Nuramadani. Hadir, Pak. Lukna Aziziah. Hadir, Pak. Hadir. Reneka Eliana. Hadir ya. Hadir Pak. Edina Alana. Hadir, Pak. Hadir. Krisila Citra. Hadir, Pak. Hadir. Holly Patricia. Hadir Pak. Hadir. Fitri Indah. Hadir ya. Reza Sadia Purwadwika. Hadir, Pak. Hadir ya. Alexia Leoni. Hadir Pak. Hadir. Chelsea hadir tadi ya. Alfi Wana. Alfi. Mana ini? Alfi Yuwana.
saya lewati dulu ya. Angela? Hadir, Pak. Angela hadir. Gemma Husnul? Hadir, Pak. Hadir. Alvin? Hadir ya. Hadir, Pak. Anissa Andiar? Balkis? Hadir, Pak. Hadir. Alia Mirza? Hadir, Pak. Kinanti Putri? Hadir, Pak. Hadir. Fadlila? Hadir, Pak. Hadir. Aulia Nur Fitriani? Hadir, Pak. Hadir. Selena? Selena? Selena Nurmanina Avandi? Oke, tidak ada respon, berarti tidak hadir ya, dianggap tidak hadir. Divayanti? Halo, Divayanti? Hadir, Pak. Yayang Dimas Saputra? Hadir, Pak. Valentino? Valentino? Valentino Belardo Sitanggang? Hadir nggak nih? Hadir menjawab di chat, Pak. Oh iya, iya. Denisa Septalian? Hadir, Pak. Hadir. Ya, berarti tadi ada 2 yang tidak respon ya. Alfi Yuwana, NIM 30 ya. Sama Selena. Oh, Selena hadir. Oke. Berarti yang tidak direspon hanya Alfi Yuwana ya. Oke. Ya. Saya bahas dulu yang ini ya, sudah pada download. Ini jawaban dari Chelsea. Nah, ya, saya fokus biar tidak terlalu besar. Nah, untuk yang nomor 2B itu kan soalnya apa di sini? Soalnya hasil kali silang antara A dengan vektor B ditambah C. Berarti kalian tambahkan dulu B plus C ya. Nah, kalau untuk hasil kali silang, jangan lupa masukkan tanda silang ya. Karena itu yang membedakan antara hasil kali silang dengan hasil kali titik. Kalau seperti ini, itu seolah-olah kalian soalnya adalah menentukan hasil kali titik. Tapi kan sebenarnya adalah hasil kali silang. Makanya di sini untuk Chelsea dan yang lain ya, kalau mau menuliskan hasil kali silang, jangan lupa diberikan yang tanda silangnya untuk membedakan dengan hasil kali titik. Hasil dari B plus C-nya ini ya. B plus C-nya berarti min 4, min 3, min 4, min 4, dan 1. Ini
hasil penjumlahan B dan C. Kemudian setelah itu kali silangkan antara A dengan yang vektor ini. Hasilnya ini ya. Determinan itu apa? AD min BC. A kali D, ini 3 apa min 3 nih yang benar? Chelsea. Berarti kan untuk yang I itu kan berarti yang ditutup baris 1 dan kolom 1 ya. Berarti tinggal 3, 1, min 4, min 1. Min satu Ini Pak kok yang 1. bawah. Iya. Ini harusnya ada Kurangin. minusnya ya. Iya. Oke, harusnya ada minusnya. Berarti min 3 dikurangi min 4. Min 3 plus 4 hasilnya 1. Kemudian plus ya. Ini plus kan harusnya. Oh, enggak. Oh. Bentar. Oh ya, min bener ya. Min. Jadi min AD BC ya benar. Kemudian ini plus lagi. Ya hasilnya ini ya. 1 min 1 0. Untuk yang lain eh, saya download Divayanti ya yang nomor C. Nah, berarti kalau ini tentukan dulu hasil kali silangnya ya. Kemudian setelah ditentukan hasil kali silangnya, baru tentukan hasil kali titiknya. 1. Ya, benar ya, ketemunya 1. Kemudian tinggal, Alvin sudah ini. Untuk yang Alvin itu kan langsung ya hasil kali silang antara A dengan B. Hasilnya 1, min 2, 3. Ya, nah. Kalau untuk yang D itu kan ya sebenarnya konsepnya sama ya. Hanya tinggal B dengan C di hasil kali silangkan dulu, kemudian hasilnya dikalikan silang lagi dengan A. Begitu ya. Nah, saya masuk ke untuk yang soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 ini sudah aplikatif ya. Nah, jadi di sini untuk umum persamaan kita diminta untuk mencari persamaan bidang yang melalui 3 titik ini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita harus ketahui dulu bahwa persamaan bidang datar itu bentuknya seperti ini. Minggu kemarin sudah dibahas ya. Nah, ini saya tuliskan lagi ya. Mungkin kalian lupa gitu. AX plus BY plus CZ plus D itu kan diperoleh dari ini ya. Nah, untuk refresh ingatan kalian, coba. Muhammad Nizar, D-nya itu sama dengan apa di sini berarti? Ya, Pak. D-nya sama dengan apa? D-nya itu determinan ya, Pak. Gimana? Determinan.
Yang ini. Kan bentuk umumnya kan ini AX plus BY plus CZ sama dengan D. Diperolehnya dari bentuk awal yang ini kan. Nah, berarti kalau bentuk awalnya ini D-nya sama dengan apa? Coba. Oke. Coba Ahmad Wafi. Ahmad Wafi. D-nya diperoleh dari mana? Ya, dari mana? Oh, Alfiwana hadir tadi dari kamar mandi. Oke. Dari mana Ahmad Wafi? D-nya ini? Determinan, Pak. Bukan. Determinan. Determinan dari apa? Oh. Kalau determinan kan berarti kita punya matriks. Nah, matriksnya itu matriks apa? Kalau D ini diperoleh dari determinan. A, B, C, D. Yes.
Ya. Yang lain ada yang mau bantu jawab nggak? D-nya ini diperoleh dari mana? Saya mau Saya, Pak. nyoba, Pak. Oh ya udah, Alvin Dari aja, mana? Pak. Renka aja, Pak. Sepertinya kalian sepertinya emang beneran jodoh ya. Jangan-jangan doa saya diamini malaikat barusan. Ya nggak apa-apa. Alvin aja, Alvin. Coba. Menurut Alvin gimana? Dapat dari mana D-nya ini? Saya ingat saya minggu lalu itu Hmm? D itu dari perkalian A kali X1, B kali Y1, dan C kali Z1 itu, Pak. Ini penjumlahan kan? D Iya. itu kan akumulasi kan? Jadi untuk Wafi dan yang lain ya, tolong hal-hal elementer seperti ini tolong diperhatikan ya. Gitu. Jadi ya saya tadi hanya sengaja aja pengen ngetes random gitu ya. Kalian masih ingat nggak gitu? Nah kalau hal dasar seperti ini aja kalian lupa gitu, bagaimana kalian mau menerapkan ketika nanti kalian bertemu dengan permasalahan yang lebih kompleks gitu. Contohnya kemarin kalau kalian masih ingat ya yang ambil kelas teori peluang dengan saya kelas B kalau nggak salah ya. Itu kan sempat kita bahas peluang dari nilai mutlak. Masih ingat nggak? Iya ya. Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan peluang nilai mutlak X, misal min suatu konstanta kurang dari sama dengan konstanta, itu kan berarti kan sebelum kalian cari peluangnya, kalian bedah dulu nilai mutlaknya gitu kan. Itu kan apa sifat kita berarti manfaatkan sifat nilai mutlak gitu. Nah, itu kan materi matematika sains data 1 gitu ya. Nah, itu contoh kecil bagaimana materi-materi perkuliahan dari semester bawah ke semester selanjutnya itu ya masih ada keterkaitan gitu, masih terpakai. Jadi hal-hal sederhana seperti ini tolong jangan dilupakan gitu. Nah, jadi saya lanjut ya. Jadi kan persamaan awal untuk bidang datar itu kan kita punya ini gitu. Kalau diringkas jadinya ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan yang nilainya berubah-berubah itu kan X1, Y1 dan Z1 gitu ya. Kemudian ada yang A, B, C-nya juga. Nah, kalau gitu berarti kalau kalian bertemu dengan soal seperti ini, kalian tetapkan dulu titik X1, Y1, Z1-nya apa. Nah, di sini saya tetapkan titiknya untuk X1, Y1, dan Z1-nya itu misalkan adalah titik P. Makanya di sini
P-nya yang 1, min 2, 3 itu saya jadikan sebagai titik untuk X1, Y1, dan Z1. Gimana kalau misalkan saya pilih titik Q atau titik R, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Reinka, boleh nggak? Kalau ini kan saya yang ambil sebagai X1, Y1, Z1 itu kan yang titik P. Kalau saya ambil titik Q atau titik R, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi kan di sini kan tidak ada ketentuan. Jadi boleh. Nah, setelah kalian tetapkan titik untuk yang jadi X1, Y1, dan Z1, kalian cari vektor U. Vektor U ini nanti gunanya adalah untuk, kan di sini kan A, B, C-nya itu kan nanti diperoleh dari vektor U itu gitu ya. Nah, jadi untuk vektor U-nya ini rumusnya adalah pertama kalian tentukan dulu hasil kali titiknya antara PQ kemudian dan PR, kemudian hasilnya masing-masing di ini ya, kali silangkan gitu. Nah, kalau titik yang diambil itu yang sebagai X1, Y1, dan Z1 adalah titik Q, berarti rumus vektor U-nya jadi seperti apa? PQ dikali IR. Ya, gitu ya. Jadi menyesuaikan gitu. Nah, kemudian ini hasil kali titik PQ dan PR hasilnya ini ya. 4 min 2 min 6, min 2 6 0. Kemudian kalian kalikan, kali silangkan. Hasilnya min 36, min 36i plus 12j plus 28k. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Nah, yang sudah kalian dapat di sini itu nanti digunakan untuk menentukan persamaan garisnya. Ini sebentar ya, tadi sudah saya fotokan, cuma lupa belum saya sisipkan ke sini. Bentar. Nah, tulisannya terbaca nggak? Ya jadi dari vektor U itu nanti kita dapat A, B, dan C-nya. A-nya min 36, B-nya 12, C-nya 28. Nah, setelah kita punya A, B, C, dan titik yang menjadi X1, Y1, dan Z1, berarti tinggal disubstitusikan ke persamaan yang awal ini. Persamaan bidang yang awal ini. Dimasukkan, ternyata kita peroleh hasilnya adalah min 36X plus 12Y plus 28Z sama dengan 24. Atau kalau mau dibuat yang ini, AX plus B plus JZ plus D sama dengan 0, berarti nanti 24-nya pindah ke kiri jadi minus, kemudian yang kanan jadi sama dengan 0. Itu. Nah, coba yang sekarang yang kedua ya. Apa? Hati ini. Nah,
Coba, siapa yang mau ngerjakan nomor 3? Ada yang mau nggak sebelum saya tunjuk? Sekalian nomor 4 deh. Pak. Kalau tidak ada saya tunjuk ya. Fadila masih bergabung ya? Iya, Pak. Mau ngerjakan nomor 3 atau 4? Mau coba nomor 3 aja, Pak. Nomor 3. Oke, nomor 3 berarti ya. Yang nomor 4 tadi kan sudah dijelaskan ya kalau tidak berlaku sifat komutatif gitu ya. Kalau hasil kali silang. Nah, kalian diminta untuk buktikan sekarang apa benar tidak berlaku gitu. Tadi ini kan baru statementnya ya, statement atau apa namanya teorinya gitu yang menyatakan bahwa hasil kali silang itu tidak bersifat komutatif. Nah, yang keempat, yang di soal keempat ini, kalian diminta untuk menunjukkan atau untuk membuktikan gitu. Apa benar gitu. Berarti kalau untuk membuktikannya ya berarti kalian coba hasil kali silang antara U dan V hasilnya apa. Kemudian nanti hasil kali silang V kali U itu apa. Nanti kalian bandingkan apa benar hasilnya beda gitu. Siapa yang mau ngerjakan nomor 4? Siapa? Kalau tidak ada saya limbahkan ke ketua kelasnya ya. Denisa. Iya, Pak. Ini karena tidak ada yang mau ngerjakan nomor 4 Denis ya yang ngerjakan ya. Baik, Pak. Saya coba terlebih dahulu. Oke. Ya.
Izin bertanya, Pak. Untuk nomor 4 ini dikasih contoh soalnya atau langsung kesimpulannya? Langsung kesimpulan juga boleh. Baik, Pak. Ya. Ya, untuk Fadila sudah. Saya download dulu.
Carilah persamaan bidang yang melalui 3 titik. Nah, yang jadi X1, Y1, dan Z1-nya yang titik mana, Fadila? Titik P, Pak. Titik P ya, berarti sama dengan yang nomor 4 ya. Yang nomor 2 yang digunakan sebagai X1, Y1, dan Z1 itu P. Tapi ini bukan berarti harus selalu titik P ya. Kalau mau pakai Q atau R juga boleh. Dan tentukan vektor PQ sama PR-nya. Kemudian bentuk vektor N ya. Ini vektor N dari hasil kali silang antara vektor PR dan vektor PQ. Diperoleh nilainya adalah 4I, 4J, min 8K. Ya, jadi kalau sudah pakai IJK tidak perlu pakai yang kurung siku gini ya. Cukup salah satu saja. Nah, kemudian 4 itu sebagai A, ini jadi B, dan min 8 sebagai C. Kemudian dimasukkan X1, Y1, dan Z1-nya sesuai dengan koordinat yang P. Diperoleh. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tidak perlu disederhanakan lagi ya. Jadi cukup seperti ini saja. Kalau mau dibentuk yang dalam bentuk D-nya di kiri, sama dengannya 0, berarti nanti yang 8-nya itu pindah tetap di kiri saja. Jadi min 8. Itu ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 4 dari Denisa. Nah, kalau Denisa itu dia pakai contoh, dia masih yang bentuk general ya. Jadi dibuktikan secara bentuk umumnya gitu, tidak pakai contoh penyangkal. Oh ini pakai contoh penyangkal ya. Langsung spesifik apa diambil misalkan U-nya sama dengan sekian, V-nya sekian gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ternyata U kali V itu hasilnya 2I plus J. Sedangkan V kali U min 2I min J. Ini kan berarti kan arahnya beda ya. Iya kan? Iya, untuk kali silangnya arahnya beda. Iya. Nilai minus ini kan berarti maksudnya menandakan bahwa dia berbeda arah gitu. Jadi hasilnya kan tidak sama. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut ke fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva. Nah, ini saya akan jelaskan dulu mulai dari pergerakan ini ya. Jadi kita misalkan punya titik P gitu ya. Titik P ini tuh dia bergerak di dalam R3 gitu. Lintasannya misalkan seperti inilah gitu. Karena geraknya itu tidak spesifik misalkan gerak lurus, jadi geraknya itu bebas. Nah, kemudian pada saat T, misalkan pada saat T-nya itu P-nya ada di sini gitu ya. Nah, itu dia itu P itu bisa dinyatakan oleh vektor yang pangkalnya itu di titik asal dan ujungnya ada di titik P. Nah, posisi dari P itu dinyatakan seperti ini dalam bentuk fungsi. Fungsi yang kemudian dinyatakan dalam vektor gitu. Jadi kalau kita lihat ya, yang ini itu kan vektor, tapi titik-titik di dalamnya itu kan merupakan fungsi dari T gitu ya. Fungsinya ada fungsi F, ada fungsi G, dan ada fungsi H. Sehingga vektor ini tuh dia merupakan fungsi dari variabel T. Nah, karena apa namanya vektor R ini kan itu dia walaupun fungsi tapi dia merupakan vektor, jadi nilai realisasinya itu adalah sebuah vektor. Nah, fungsi yang demikian ini tuh disebut sebagai fungsi bernilai vektor. Jadi fungsi bernilai vektor itu ya kita punya vektor tapi di dalamnya nilai-nilainya itu merupakan suatu fungsi dari variabel T gitu ya. Nah,
Kalau bentuk secara umumnya itu seperti ini ya. Jadi fungsi bernilai vektor Ft itu sama dengan Fti ditambah GTJ atau bisa juga ditulis seperti ini. Ini kalau di R2. Nah, bagaimana kalau di R3? Ya tinggal menyesuaikan, berarti titiknya ada 3, fungsinya sampai H ya. Seperti ini. Nah, kemudian waktu di sebelum UTS di Matematika Sains Data 1 kalian kan juga sudah belajar fungsi ya. Nah, jadi walaupun ini dikenakan pada vektor, fungsi tersebut itu tetap ini ya, berlaku sifat-sifat seperti fungsi pada yang saat kita belajar pada bilangan real gitu. Makanya di sini disebutkan kalkulus fungsi bernilai vektor. Itu maksudnya ya sifat-sifat dari fungsi tersebut gitu. Ada limit, ada turunan, ada integral. Nah, secara umum konsepnya itu sama gitu ya dengan konsep limit pada fungsi real biasa. Jadi misalkan gini, kita punya fungsi bernilai vektornya seperti ini, Ft. Kemudian kita cari nilai limitnya untuk T menuju T ya. Berarti nanti nilainya itu akan sama dengan limit dari masing-masing ini ya, limit dari masing-masing fungsi yang ada di dalam vektornya. Nah, kemudian kalau integralnya seperti apa? Kalau integralnya ya berat integral atau turunannya ya. Berarti ya sama gitu. Integral dari turunan dari Ft itu ya F besar ya. Itu sama dengan vektor ini. Turunan fungsi bernilai vektor ini sama dengan turunan dari titik-titik yang ada di dalam vektor tersebut. Kalau integralnya juga sama. Nah, ini adalah sifat-sifatnya ya. Sifat diferensiasi kalau ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah sifat yang 3, 4, dan 5. Itu yang kadang mungkin kalian ketukar gitu ya. Jadi misal diferensiasi dari HT dikali FT. Jadi kita punya fungsi bernilai vektor FT kemudian dikalikan dengan fungsi HT gitu. Kemudian dicari nilai diferensiasinya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat itu adalah diferensiasi dari perkalian antara dua fungsi bernilai vektor. Nah, kemudian yang kelima itu ini diferensiasi dari fungsi bernilai vektor untuk di dalamnya juga ada fungsinya yaitu HT. Nah, kira-kira seperti itu dan ini adalah contoh soalnya. Nah, jadi misalkan kita punya fungsi bernilai vektornya itu ini ya, Ft sama dengan T kuadrat plus T kali I ditambah E pangkat T J. Nah, berarti kan di sini kalau yang vektorial biasa itu kan koefisien dari I dan J-nya itu kan sebuah bilangan real gitu ya. Nah, kalau dalam fungsi bernilai vektor, koefisien untuk I, J, dan K-nya itu nanti adalah suatu fungsi gitu. Di sini untuk koefisien I-nya itu fungsi yang bentuknya T kuadrat plus T. Koefisien J-nya sama dengan E pangkat T. Seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari Ft ini dan turunan keduanya. Berarti sama ya. Nah, Ft-nya berarti ya tinggal diturunkan masing-masing. 2T plus 1I. Kemudian turunan E pangkat T itu kan ya E pangkat T itu sendiri. Berarti untuk yang turunan pertamanya ini, kemudian untuk yang turunan keduanya itu diperoleh dari turunan pertama ya. Berarti 2I plus E pangkat T. Kemudian yang kedua, tentukan sudut antara turunan pertama saat T sama dengan 0 dan turunan kedua saat T sama dengan 0. Nah, ini carinya berarti dari yang cos theta itu. Di sini tadi kan kita sudah punya rumus turunan pertamanya ini, rumus turunan keduanya ini. Kemudian dimasukkan saat T-nya sama dengan 0. Ternyata saat T-nya sama dengan 0 itu sama dengan I plus J. Untuk yang turunan keduanya 2I plus J. Nah, kemudian dicari cos theta-nya. Nanti dari cos theta itu kan kita peroleh cos theta-nya sama dengan berapa. Nanti diinverskan
kita peroleh lagi sudutnya besarnya berapa derajat. Nah, kemudian yang ke C sekarang kita diminta untuk menentukan ini ya, diferensiasi atau turunan dari T pangkat 3 FT dan integralnya. Nah, kita berarti pakai yang sifat ke berapa untuk menyelesaikan yang ini? Fitri, sifat ke berapa? Ketiga, Pak. Sifat ketiga ya. Nah, berarti ini HT-nya dikalikan dengan turunan pertama, kemudian turunan pertama dari turunan dari HT dikali dari FT-nya itu sendiri. Setelah dilakukan proses perhitungan diperoleh turunan diferensiasi ya DT ini itu sama dengan 5T pangkat 4I ditambah T pangkat 3 E pangkat T ditambah 3T kuadrat E pangkat TJ. Nah, bagaimana dengan integralnya sekarang? Coba tentukan integralnya gimana? Pakai yang rumus ini ya, yang B ini. Coba gimana? FT-nya ini kemudian diintegralkan dari 0 sampai 1. Coba. Siapa yang mau ngerjakan? Ini sekaligus soal terakhir ya sebelum saya akhiri kuliahnya. Coba, ya yang Dimas. Dimas. Ya, Pak. Coba kerjakan yang ini ya, yang ini, integral 0 sampai 1 dari F besar T ini ya. Dengan F besar T-nya sama dengan ini. Baik, Pak.
Hasilnya udah ketemu belum? Belum, Pak. Masih proses, Pak. Oke. Yang lain ada yang ngerjakan juga dan udah selesai belum? Pak. Alexia, udah ketemu? Belum, Pak. Belum. Oke. Alvin, udah ketemu Alvin? Belum, Pak. Belum. Oke, kan. Ya berarti ini kan tinggal diintegralkan. I-nya nggak usah diintegralkan ya, yang diintegralkan hanya ininya aja. Terus masing-masing batasnya dari 0 sampai 1 gitu ya. Itu penyelesaiannya itu seperti di halaman 199. Yang contoh 2. Cuma kan di sini fungsinya saya bedakan gitu. Angela udah ketemu belum? Sudah, Biasanya Pak. Angela udah. Udah. Coba dikirim ke grup ya. Oke, Pak. Oke. Kita lihat hasil pekerjaan dari teman kalian ya.
Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Ini kan tadi T kuadrat plus T, ya diintegralkan. Kemudian di sini E pangkat T. Nah, diperoleh hasilnya ini ya 5/6 I plus E-1 gitu. Nah, kalau misalkan fungsi yang saya masukkan di sini gitu ya, itu penyelesaiannya membutuhkan teknik-teknik integral tertentu gitu. Apa seperti yang pada pertemuan awal-awal gitu. Itu bisa nggak kira-kira? Boleh nggak kalau kayak gitu? Atau fungsinya ini hanya untuk yang fungsi-fungsi standar saja? Boleh ya. Jadi fungsi di sini tuh ya apa namanya? Tidak harus yang fungsi-fungsi sederhana gitu. Jadi misalkan nanti saya berikan fungsinya di sini apa fungsi M misalkan. Nah, fungsi M ini untuk menyelesaikan pengintegralannya itu harus pakai yang misal substitusi trigonometri atau misalkan pakai yang bentuk baku itu bisa gitu. Jadi ini kan yang contoh sederhananya seperti ini. Nah, ini berhubung udah 9:30, jadi kuliahnya untuk hari ini materinya saya cukupkan sampai sekian ya. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang tadi soal terakhir, yang Hmm. DT dalam kurung kotak T pangkat 3 FT tutup kotak itu Pak, Ya. itu kan di yang pertama kan T pangkat 3 dikalikan 2T plus 1I ya Pak. Itu yang dikalikan hanya 2T-nya aja atau satunya juga perlu dikalikan? Yang mana? Sebentar. Saya buka lagi ya. Yang ini. Yang Iya, C ya? Iya, betul. Yang C berarti ini kan? Iya, Pak. Yang bagian mana? Yang ini? Iya. Yang baris 3. Berarti, oh iya, saya kelewat ini ya. Saya kelewat. Terima kasih ya, Angela koreksinya ya. Jadi tetap di apa namanya? Dikalikan semuanya gitu. Jadi ini harusnya 2T pangkat 4 plus T pangkat 3I, kemudian T pangkat 3 E pangkat TJ gitu ya. Jadi ini ada satu yang harus ditambahkan lagi yang ini plus T pangkat 3. Saya mohon maaf ya, kelewat ini saya. Kalau yang belakang ini sudah benar ya untuk yang J ini. Udah benar belum? Minta tolong dicek ya. Kurang juga, Pak. Kurang juga ya? Oh iya. Kurang juga untuk yang T-nya ini ya. Ya, jadi nanti minta tolong dibenarkan sendiri ya. Ini saya mohon maaf tadi kelewat waktu apa namanya ngerjakan gitu. Ya, terima kasih untuk koreksinya ya. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada berarti ini nanti bentar. Filenya saya kirim di grup ya. Untuk yang setelah perkuliahan. Untuk filenya sudah saya kirim. Ya, kalau sudah tidak ada yang